Yang pertama, definisi bisnis secara pribadi menurut lo tuh kayak gimana sih? Ya menurut gua definisi bisnis secara pribadi ya lu membutuhkan sesuatu yang menurut lu itu tuh penting dalam hidup lu untuk menunjang masa depan lu. Nah, menurut gua dan di situ di dalam apa yang lu buat bisnis tersebut ya lu harus ya itu wajib ya harus menguntungkan. Kan nggak mungkin lu bisnis ngejar eh, apa namanya kerugian gitu kan, lu pasti kan harus ada yang menguntungkan walaupun eh, dalam memulai bisnis kan nggak langsung untung, pasti ya ada yang namanya rugi dulu buat sebulan atau beberapa bulan baru di eh, setelah trial and errornya baru kan kalian juga menghasilkan gitu sesuatu yang berbentuk profit ya entah itu relasi atau uh, uang sekalipun. Nah gitu sih menurut gua definisi bisnis secara pribadi menurut gua seperti itu. Nah, selanjutnya, motivasi atau faktor apa sih yang mendorong keputusan lu untuk berbisnis gitu? Ini pribadi ya menurut gua ya, mungkin orang-orang beda-beda kan faktor dalam orangnya itu berbisnis, tapi menurut gua faktor dalam diri gua ya gimana caranya apa yang lu pernah pelajarin, apa yang pernah lu misalkan lu berpendidikan di desain, masa ya nggak lu gunain, nah itu menjadi salah satu faktor untuk berbisnis terus. Ya nggak ada yang lain lagi selain mencari keuntungan atau profit. Nah, tapi sekali lagi yang gue tekenin, profit itu bukan berbentuk uang aja gitu, tapi relasi, pertemanan atau informasi dan segala macam itu tuh ya berbentuk profit juga gitu. Terus dari faktor yang di atas, itu dasar pemilihan orang-orang yang dijadikan rekanan atau buat tim lu itu apa, siapa aja? Jadi di sini kan gue bergerak di bidang desain ya, di bidang desain, di bidang agensi. Di bidang agensi itu eh, perlu banget nih yang namanya tuh eh, klop-klopan tuh apa ya? Kayak chemistry. Nah, perlu banget tuh yang dinamain chemistry. Jadi di sini gue sendiri memilih teman-teman untuk bergabung di dalam eh, bisnis gue yaitu agensi desain itu berdasarkan yaitu chemistry tersebut. Jadi gue di sini ada 4 orang nih. 4 orang ini ya teman-teman gue semua yang emang dari dulunya selama gue masih kuliah atau gue berteman itu udah saling tektokan. Tektokannya itu dalam arti di pekerjaan ya, di pekerjaan mungkin di luar bisa beda lagi, tapi di dalam misal ada satu proyek gimana gitu, ya gue nggak perlu ini gimana nih caranya gini-gini, enggak. Tapi kata lainnya dasarnya itu ketika gue kedipin mata dia juga udah ngerti nih, oh itu yang dimaksud. Nah gitu sih. Jadi gue memilih teman-teman buat masuk ke dalam bisnis gue ya udah berdasarkan eh, apa yang pernah gue laluin bertahun-tahun selama gue kuliah gitu sih. Dari pertimbangan di atas, udah apa, Nah, jenis usaha dan bentuk perusahaan apa aja yang udah lo lakuin? oke. Jadi gue pada awalnya gue itu bertiga. Di sini gue dari tahun 2017 2018 gue udah ngebentuk agensi desain tapi belum in-house. Masih belum ada kantornya lah kasarnya. Nah, di situ terus di tahun 2020 akhirnya kita in-house nih. Dan udah membentuk kantor, baru membuat ekspansi-ekspansi. Nah, di situ salah satunya ada Kagala. Kagala itu tuh F&B ya, food and beverage. Nah, yang makanannya itu tuh lebih ke Asian
fusion ya, Asian sama Western. Nah, dijadiin satu itu namanya ada Kagala. Terus dari 88 juga kita juga ngebuat satu brand baju ada namanya Marva. Tapi itu sedang lagi ongoing juga. Terus untuk struktur organisasinya bagaimana lu menemukan the right person on the right place-nya itu? Oke. Yang tepat. Sebenarnya yang gua tekenin ke teman-teman yang ada di dalam bisnis gua berempat itu gimana caranya semua ini bisa cover satu sama lain, tapi masing-masing ini punya job desk dan PIC masing-masing gitu. Jadi nggak cuma misal ada copywriter, sebentar dulu ya. Misal ada copywriter, ada desainer grafis juga, ada fotografer, ada videografer, tapi nggak cuma di satu bidang itu aja. Nah, mereka juga harus bisa yang videografer bisa megang desain grafis, atau yang desain grafis bisa megang fotografer juga. Nah, gitu sih. Cuman buat di struktur perusahaan mungkin ya, bukan ya kan? Bukan organisasi ya. Nah, struktur di perusahaannya itu berdasarkan sebenarnya ya dari awalnya itu berdasarkan tunjuk-tunjukkan, tapi di satu sisi ya di situ semuanya udah berpengalaman gitu, udah pernah megang ini, tapi ya tunjuk-tunjukkan lu megang inilah, nah gitu. Tapi sebelumnya emang sudah semuanya udah pernah dipegang gitu, udah pernah dirasain. Itu sih. Langkah untuk membangun brand perusahaan lu sendiri itu kayak apa misalnya? Jadi gua sendiri dari tahun 2020 berarti ya di perusahaan ini. Oh ya, namanya perusahaannya juga 88 Studio. Itu bergerak di bidang desain dan agensi. Nah, itu tuh dari tahun 2020 sampai dengan sekarang sebenarnya masih dalam proses branding. Nah, bagaimana tuh cara ngenalin si 88-nya itu? Nah, terus langkah-langkah buat ngebangun brandingnya itu mungkin karena kita berdiri di Bandung, ya ruang lingkupnya otomatis kota Bandung dulu kan, belum sebesar maksudnya se-Indonesia atau sekalipun dunia gitu kan. Ya udah Iya. ini di Bandung dulu. Jadi gue nge-brandingnya gue 88 Studio ini nih lebih ke kanan, lebih ke kiri, bukan ke kanan. Mungkin kalau ke kanan tuh yang kerjasamanya dengan corporate, pemerintahan, atau sama swasta yang emang punya nama gitu. Nah, kalau kita sendiri lebih ke kiri. Lebih ke kiri itu dalam artian Bronx-nya itu underground. Nah, jadi lebih ke bisa dibilang mulut ke mulut sih. Mulut ke mulut. Jadi, gue punya ini nih. Lu mau nggak? Ini keren nih kayak gini nih. Iya tuh, yang itu juga keren. Ini sama siapa sih misal? Oh, ini sama 88 Studio yang megang. Oke, ntar gue kontak ke 88 Studionya. Jadi lebih ke situ sih cara mengenalkannya untuk saat ini. Bukan berarti kita sendiri ke depannya bakal ke kiri terus, mungkin bakal ke kanan juga, bakal ke pemerintahan atau ke corporate. Cuman untuk saat ini nih belum ke situ. Gitu cara masih langkah-langkah nge-brandingnya. Terus untuk sarana yang digunakan untuk promosi perusahaan lu sendiri itu apa? Apa aja? Oke. Jadi ya nggak bisa ini juga yang nggak bisa munafik juga, mungkin sosial media ya paling penting Instagram mungkin ya. Tapi selain itu juga di luar Instagram kita juga ngisi tuh yang namanya, jadi di Bandung tuh ada yang namanya skena apa ya, skena Bandung lah. Wah, lu keren nih kalau kayak gini, lu keren nih kayak gini. Nah, gimana caranya kita tuh jadi yang kerennya itu biar dikenal-kenal banyak orang gitu. Jadi ketika ada acara misal event di mana, gimana caranya tuh kita juga masuk ikut andil di dalam itu. Nah, terus ngebawa nama si 88 studionya juga. Terus selain itu cara promosiin kita juga
eh, apa ya? Jadi mengenalkan ke orang-orang yang tanda kutip sebagai juga di kota Bandung gitu. Gimana caranya tuh itu bisa kenal, terus kita juga ngebawa, kita juga kebawa ke dalam skena itu juga. Jadi orang-orang bisa tahu, oh ini tuh yang pernah buat ini tuh 88 Studio, oh yang pernah buat ini tuh 88 Studio gitu caranya. Oh, benar. Oke, oke. Terus untuk pengurusan perizinan untuk usahanya kayak gimana? Selama ini nih buat di bidang apa ya, di bidang yang selama yang gua tahu ya, buat di bidang kreatif seperti gua, mungkin ujung-ujungnya bakal membuat PT. Ya, tapi buat di 88 Studio ini belum nyampe ke PT OCV, dikarenakan mungkin kan kalau setahu gua kalau PT itu tuh harus ada deposit berapa itu? 1 M. Nah, kita belum nyampe ke situ. Nah, gitu tadinya memang kita mau buat PT dan nebeng nih ada kantor di bawah, jadi kita bayar pajak per berapa persen gitu. Tapi ya pakai atas nama dia, cuman kan ya belum belum nyampe situ, kita juga masih 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 merintis lah di awal-awal tahun 2020, jadi belum nyampe situ sih buat perizinan itu. Resiko-resiko apa aja sih yang pernah atau mungkin akan dihadapi selama menjalankan bisnis ataupun usaha? Sebenarnya di dalam bisnis gua apa ya, di bidang kreatif kayak gini tuh rentan banget yang namanya ditipu, makanya eh, banyak banget tuh yang kayak, kan klien kan nggak, apalagi zaman pandemi gini pasti kan kebanyakan online ya, yang biasanya manis di depan terus tiba-tiba ngilang nih pahit di belakang, padahal kita udah ACC atau kita udah nyerahin si hasilnya, tapi dia sendiri ngilang gitu. Lebih lebih riskan ditipu sih di ranah kreatif kayak gini sebenarnya. Ditipunya dalam artian feedback dari dianya ya gitu. Kalau resiko-resiko yang pernah dia yang akan dihadapin tuh. Tapi dari tahun 2017 belum pernah sih yang namanya ditipu, tapi kalau di ghosting sering. Kayak dia datang nanya-nanya, kita udah kasih gini 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 gini. Dia nanya red card, kita kasih red card harga. Ntar ya dikabarin lagi seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya hilang gitu. Lebih lebih banyaknya ke situ sih. Mungkin mereka mikirnya, wah ini buat kayak ginian nih gampang, tapi kok harganya segini ya. Nah sebenarnya kan banyak faktor-faktor di dalam kata gampangnya itu yang buat susahnya gitu. Bagaimana sih cara mengatur atau mengelola keuangan perusahaan? Tentangnya misalnya seperti menentukan rumus atau panduan gaji, besaran modal atau dan lain-lainnya. Di kita sendiri buat modal usaha mungkin bisa dibilang nol ya, nol nol ya betul, modal usaha nol ya. Ya modal usaha sebenarnya nol dari kita ya, ya modal usaha kita nol, tapi kan belajarnya itu kan bertahun-tahun gitu ya, itu juga ngeluarin uh, uang gitu kan buat buat sampai jadi kayak sekarang gini. Nah, kenapa nol? Karena kita ya nggak nggak ngebangun apa-apa gitu sih, nggak ngebangun kantor atau nggak ngebangun apa segala macam. Terus kantor kita sendiri ini juga in-house dari Kagala Group. Jadi sharing profit lah jatuhnya dengan si Kagala Groupnya ini gitu. Terus buat profit atau keuntungan kita masih uh, membuat sistem yang komunal gitu. Jadi ketika ada profit masuk, ya udah gitu kita bagi rata, tapi 10% dari profit yang masuk kita jadikan uang kas, dan di uang kasnya ini eh, kita alihin lagi dananya untuk dijadikan sesuatu, ya entah itu dijadikan bisnis lagi, entah itu jadi bisnis F&B atau eh, brand streetwear atau segala macam lah, atau buat studio foto juga. Nah jadi ya seperti itu sih buat pembagian profitnya. Jadi
semuanya bagi rata, 10%-nya dimasukin ke duit kas untuk dijadikan suatu bisnis lagi gitu. Apa aja sih jenis transaksi yang berlangsung dan menggunakan metode pembayaran dalam bentuk apa aja? Sekarang sih kebanyakan untuk metode pembayaran transfer ya. Ya dulu awal-awal juga ada mungkin yang cash, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak lah. Mungkin kalau jumlahnya banyak, dia akan transfer. Untuk pembayaran di 88 Studio sendiri juga, itu ada dibuat 3 termin. Jadi jadiin 3 termin buat pembayarannya. Di awalnya 20%, nanti setelah hasil atau proyeknya jadi 50% akan dibayar lagi 30%, dan kalau udah proyeknya hasilnya persen akan dibayar lagi sisanya 50% gitu untuk pembayarannya. Itu yang dimaksud dengan termin juga buat ngindarin tuh yang tadi resiko-risiko yang akan dihadapi dalam bisnis tuh, ya antara ditipu atau kabur. Nah itu sih gitu. Ini Bang, apa yang harus disiapkan nih saat ngajuin proposal proyek, dan gimana bentuk yang baik untuk sebuah proposal bisnis? Jadi buat proposal yang harus disiapkan dalam membuat proposal itu ya apa yang udah pernah gue alamin, ya gue plus nih. Ya nggak mungkin kan kita ngasih minus di dalam itu. Di dalam proposalnya kita harus memberikan sesuatu yang baik dan benar dalam proposal itu. Yang pertama di dalam proposal itu pasti gue kasih yang namanya benefit. Apa yang lu dapat dari apa yang gue buat gitu. Terus setelah benefit pasti ada profit. Nah di dalam profit itu misal gue pengen ekspansi atau kerjasama dengan F&B ke F&B. Jadi di dalam proposal itu ya profitnya di hari ini lu pasti bisa ngasilin nih yang namanya 50 porsi atau 100 porsi dalam sehari ini. Nah di situ lu harus gimana caranya apa yang ada di dalam proposal itu harus tercapai di hari hanya gitu, di gongnya ini. Nah gitu sih menurut gua. Terus di dalam proposal selain ada profit sama benefit pasti ada RAB nih, apa aja yang dibutuhin buat di dalam kolaborasi tadi itu gitu sih. Ya entah dari uang mungkin gitu. Terus pasti ada penanggung jawabnya dalam itu buat dari si kliennya pasti kan membutuhkan PIC di dalam si studio ini. Nah, gimana caranya si klien itu buat ngontak ke si PIC ini. Jadi nggak rancu tuh si kliennya bakal ke siapa nih. Gue ngontaknya gini-gini gitu. Itu sih. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengikat loyalitas seorang klien? Nah, jadi menurut gua buat ngikat klien gitu ya, loyalitas klien untuk terus menerus pakai jasa kita gitu di ranah kreatif. Menurut gua first impression dari kitanya buat si klien itu isi yang paling penting. Jadi ketika lu pertama kali ketemu klien, gimana caranya tuh klien interest buat wah ini keren nih, bisa nih kita pakai terus jasanya untuk di bisnis kita, mungkin kata kliennya gitu. Mungkin kata gue dari first impression, terus cara kita nge-treat si klien, cara kita menyajikan apa yang kita buat untuk klien itu juga salah satu cara buat ngikat loyalitas si klien sih gitu. Terus disiplin juga. Jadi kan ada yang namanya timeline, deadline, dan teman-teman itulah pokoknya. Nah itu jangan sampai lewat, jangan sampai si klien yang nanya. Mungkin kita yang inisiatif kayak, Pak ini sudah beres, bagaimana feedbacknya, revisinya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Nah itu juga, oh nih ternyata si studio ini disiplin dalam menjalankan pekerjaannya, mungkin seperti itu.
ya bakal loyal sih klien juga, ya entah itu akan dipakai terus jasanya atau fee-nya bisa dinaikin juga gitu sih, atau bisa relasi dari si kliennya, oh ini ada yang bisa bikin ini nih jasa desain nih, lu mau nggak? Nah kan bisa juga seperti itu relasi itu sih. Klien yang ideal tuh seperti apa ya Bang? Soalnya kalau kata gue mah yang banyak duitnya tapi nggak banyak minta, ya nggak sih? Tapi nggak gitu jawabannya. Sebenarnya klien yang ideal itu ya apa yang udah kita buat dari dia juga sebanding apa yang dengan kita buat gitu sih. Mungkin kita buat deadline seminggu dan dia juga memberikan feedback dalam artian profit seminggu 7 hari kerja setelah apa yang kita buat gitu sih. Tapi kan tergantung perusahaannya juga. Mungkin perusahaannya juga punya sistem masing-masing ya. Ada yang dalam pembayaran per 2 minggu atau per bulan atau yang per minggu kan ada ya beda-beda. Nah itu sih. Terus klien yang ideal juga ya kalau bayar on time itu ideal sih pasti. Terus selain itu juga dia bisa diajak kerjasama dengan baik, kayak kita memberikan atau dia memberikan referensi, dicocokin gitu, oh satu taste satu rasa ini bisa go langsung dikerjain, oke kerjain, ntar revisi lagi. Mungkin dari sistem kerjanya juga enak sih flow-nya. Nah itu juga bisa dibilang klien yang ideal. Terus nggak yang ngeghosting juga, misal dia minta sesuatu ya udah aja minta sesuatu gitu, tapi di minggu-minggu berikutnya dia hilang, nanti udah hampir deadline dia baru nanya ini gimana ya. Nah itu sih itu nggak ideal banget, kayak susah dikontak atau gimana gitu sih. Oke. Satu lagi klien yang ideal tuh dia paham betul apa yang sedang dikerjakan, terus dia kerjasama dengan siapa. Jadi dengan penawaran dari studionya segini misal si profitnya, dan dianya juga nggak minta lebih atau nggak semaunya sendiri. Nah itu sih yang ideal menurut dari pandangan gua. Dari lo sendiri Bang, cara menilai usaha yang sedang lo jalanin sekarang itu gimana sih? Gua saat ini ya masih merintis gitu, masih dibilang startup lah buat di kota Bandung sendiri gitu. Jadi belum ya terlalu besar atau mungkin kalau lo tahu ada yang namanya Magna, ada yang namanya Maika Studio juga, atau banyak lah studio-studio kreatif, studio desain atau agensi di Indonesia khususnya. Nah mungkin gue belum seperti itu, jadi gue masih merintis ya, masih bisa dibilang 30% lah, 40 lah dari 100 gitu. Di ranah kreatif wah banyak banget, masih dibutuhin banget ya, parah, apalagi zaman pandemi gini. Terus banyak banget yang namanya UMKM yang ngebutuhin jasa desain buat mempromosikan si UMKM-nya tersebut. Nah itu jadi di bidang kreatif khususnya desain itu buat di abad berapa sekarang, 21 ya, abad 22 ya, abad berapa? Iya, abad 22 ya, 21 ya, abad 21 ya. Abad 21 ini mungkin parah sih, dibutuhinnya banget soalnya ya buat apalagi selain buat mempromosikan, buat ngiklanin, buat informasi dari apa yang orang-orang buat gitu. Dalam mengembangkan bisnis lo Bang yang sekarang, apa lo perlu mentor atau sejak awal lo udah ada mentor untuk mengembangin bisnis lo sendiri? Jadi mungkin buat di bisnis gua
desain kayak gini ya, eh, mentor tuh bukan mentor ya, kayak lebih baik setahun 2 tahun sebelum lu ngerintis bisnis seperti ini, lebih baik lu kerja dulu, cari pengalaman di ranah yang seperti apa yang pengen lu buat gitu. Jadi ketika lu buat studio atau agensi desain, lu udah tahu nih flow-nya seperti ini, cara nge-hire klien atau pitching seperti ini, terus flow pekerjaannya seperti ini, atau cara tektokan dengan tim juga seperti ini. Nah itu sih lu harus cari pengalaman dulu di luar, baru lu bawa ke dalam. Nah setelah lu udah buat ini, ya lu terapin tuh apa yang udah pernah dipelajarin di luar itu. Nah itu sih. Mungkin untuk mentor pribadi atau guru gitu sih enggak sih kayaknya. Yaitu seiring berjalan juga pasti bakal kebentuk sih sama tim lu ini tuh gitu. Menurut lo sendiri, cara lo biar survive di dalam dunia bisnis bagaimana sih Bang? Apalagi waktu tahun 2020 kan penyesuaiannya agak susah kan, dari offline ke online kan. Sebenarnya di ranah desain kreatif kayak apa yang gue buat kayak gini nih, berdampak pada awal-awalnya ya, buat pas lagi masa pandemi. Cuman untuk kesininya malah kebalikannya, malah banyak tuh yang ngebutuhin jasa-jasa desain, jasa-jasa promosi atau segala macem. Itu buat ngembangin si usaha apa yang orang-orang buat gitu ya. Tadi contohnya UMKM lah, mereka punya produk tapi dia nggak bisa promosiin atau dia nggak bisa ngebuat desain semenarik mungkin, ya dia bakal balik lagi ke kita caranya gimana buat naikin profit segala macam. Itu sih survive, apalagi dari yang online ke offline sebenarnya nggak ngaruh sih, tapi nggak seberdampak dengan ranah-ranah yang lain gitu ya. Dari dulu juga kita ya online, ada yang online, ada yang offline gitu. Jadi berdampak tapi nggak terlalu berdampak gitu ya. Gimana ya? Kayak nggak 100% berdampak lah. Paling cuma 70%-nya, 30-nya kita masih bisa survive gitu. Oke Bang, thank you Bang buat jawabannya.